Halo semuanya, saat ini saya Angelia Tresia dari Universitas Narotama. Saat ini saya akan menyampaikan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau yang kita kenal dengan istilah STPPA pada anak kelompok usia 5-6 tahun. Adapun STPPA yang pertama adalah menyangkut aspek perkembangan nilai agama dan moral. Capaian perkembangannya antara lain, anak mengenal agama apa yang dianutnya. Dia bisa mengerjakan ibadah, dia mengetahui hari besar agama, dia bisa menghormati agama orang lain, dia bisa berperilaku jujur, tolong-menolong, hormat, sportif, dan dia bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Selanjutnya adalah fisik motorik. Aspek fisik motorik terbagi dalam yang pertama motorik kasar. Motorik kasar yaitu anak dapat melakukan gerakan untuk melatih keseimbangan, kelenturan, dan kelincahannya. Yang kedua adalah anak bisa melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, dan kepala dalam mengikuti irama musik. Ya. Dan selanjutnya anak bisa menjaga kebersihan diri, bisa menggosok gigi sendiri, bisa mandi sendiri, bisa mencuci tangan sendiri. Selanjutnya adalah anak terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, misalnya melempar tangkap bola. Kemudian anak bisa melakukan permainan fisik dan dengan aturan. Selanjutnya aspek fisik motorik yang kedua adalah motorik halus, yang terdiri dari anak bisa menggambar dengan gagasannya sendiri. Dia bisa melakukan eksplorasi dengan berbagai media seperti Lego, itu. Kemudian anak bisa memegang pensil dengan benar, anak bisa menggunting dengan pola yang sederhana, anak bisa menggunting sesuai dengan garisnya seperti itu. Kemudian anak bisa mengekspresikan diri melalui gambar secara rinci. Aspek fisik motorik yang ketiga antara lain menyangkut kesehatan dan perilaku keselamatan. Contohnya adalah berat badan sesuai tingkatan usia, lingkar kepala sesuai tingkatan usia, tinggi badan juga sesuai dengan tingkatan usia. Dia bisa menutup hidung dan mulutnya pada saat bersin atau batuk. Dia memahami tata cara menyeberang. Dia mengetahui situasi yang berbahaya. Aspek perkembangan selanjutnya adalah kognitif. Yang pertama adalah belajar dalam pemecahan masalah, yaitu sikap yang menunjukkan kreativitas. Yang kedua, menunjukkan aktivitas eksploratif menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Selanjutnya adalah belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterima oleh sosial. Jadi anak 5-6 tahun itu diharapkan sudah mengenal hari dalam 1 minggu, dapat menghitung hitungan sederhana 1-10, dapat menghitung angka 1-20 meskipun pada hitungan ke-11 anak seringkali lupa. Selanjutnya anak sudah mengenal sebagian besar warna. Anak sudah memahami jumlah, konsep ukuran, lebih dari dan kurang dari. Aspek perkembangan kognitif selanjutnya adalah berpikir logis, yaitu memilih tema permainan. Jadi anak memiliki inisiatif mau bermain apa. Selanjutnya adalah menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian mengenal pola ABCD, mengenal sebab akibat di lingkungannya, yang terjadi dalam lingkungannya. Misalkan, angin yang bergerak itu menyebabkan daun bergoyang, seperti itu. Kemudian dia bisa mengurutkan bilangan atau benda mulai dari besar sampai yang paling kecil ataupun sebaliknya, dari kecil sampai yang ke paling besar. Aspek perkembangan selanjutnya adalah berpikir simbolik. Contohnya menyebutkan lambangan bilangan 1-10, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, mengenal
berbagai macam bentuk huruf konsonan dan vokal, dan mempresentasikan benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Aspek perkembangan selanjutnya adalah bahasa. Yang pertama, anak menghargai suatu bacaan, dan kemudian anak mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Kemudian anak memahami aturan dalam sebuah permainan, kemudian anak mengulangi kalimat yang lebih kompleks. Yang kedua adalah mengungkapkan bahasa. Kemudian anak yang pertama menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Selanjutnya anak menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. Anak dapat berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol untuk persiapan membaca dan menulis. Selanjutnya menyusun kalimat yang sederhana dalam struktur yang lengkap. Jadi memiliki kalimat subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya, anak memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide atau gagasan, dan anak bisa menunjukkan pemahaman konsep dalam buku cerita. Contohnya, anak mampu berbicara menggunakan kalimat yang lebih panjang. Anak mampu menceritakan gambar yang dibuatnya. Anak bisa memahami pesan yang baru diterimanya dan mampu menyampaikan kembali pesan tersebut pada orang lain. Aspek perkembangan bahasa selanjutnya adalah keaksaraan. Yang pertama adalah anak dapat menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Anak memahami hubungan antara huruf dan bunyi huruf. Kemudian anak mengenal suara awal dari nama benda yang ada di sekitarnya. Kemudian anak mampu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bentuk atau huruf awal yang sama. Setelah aspek perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kemudian bahasa, yang keempat kita akan belajar bersama-sama tentang aspek perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama adalah tentang kesadaran diri. Anak dapat memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Kemudian anak memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, dan mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab diri sendiri dengan orang lain. Anak tahu akan haknya, anak mentaati aturan kelas dan mengatur dirinya sendiri, dan maksudnya dapat mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Selanjutnya, selain rasa tanggung jawab diri sendiri dengan orang lain, selanjutnya adalah perilaku sosialnya. Bagaimana anak bermain dengan teman sebayanya. Capaian perkembangan selanjutnya adalah mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, berbagi dengan orang lain, menghargai hak atau pendapat orang lain, menggunakan cara yang dapat diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, kemudian dapat bersikap kooperatif dengan teman, dan mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Aspek perkembangan yang terakhir adalah perkembangan seni. Capaian perkembangannya yang pertama adalah bagaimana anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara, yang meliputi anak dapat bersenandung atau menyanyi sambil mengerjakan sesuatu, kemudian memainkan alat musik atau instrumen benda dengan temannya. Kemudian selain mampu menikmati alunan musik, yang kedua adalah tertarik dengan kegiatan seni. Bagaimana anak dapat menyanyikan lagu dengan sikap yang benar dan menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik modern dengan irama tertentu. Kemudian anak dapat bermain drama sederhana. Capaian perkembangan yang lain juga anak dapat menggambar dengan berbagai bentuk yang beragam, bermacam-macam. Kemudian anak dapat melukis dengan berbagai cara dan objek. Kemudian yang terakhir adalah membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan seperti kertas, plastisin, balok, dan lain sebagainya. Demikianlah standar pencapaian perkembangan anak atau STPPA yang dapat saya sampaikan. Saya Angelia Teresia dari Universitas Narutama. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih.